Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Pengemudi Maxim di Samarinda berdemonstrasi menuntut agar Pemprov Kaltim membuka segel kantornya. Kemunculan bendera One Piece pada salah satu kendaraan di Balikpapan direkam oleh warga. Tujuh kendaraan di Balikpapan terjaring razia izin trayek dan kir kendaraan. Razia gabungan yang berlangsung di Terminal Batu Ampar, Balikpapan Utara pada Senin siang itu tertuju pada kendaraan pengangkut penumpang dan barang. Sementara sasaran razia adalah kelengkapan kendaraan berupa surat kendaraan. Untuk angkutan penumpang yang diperiksa adalah izin trayek dan uji kir. Sedangkan kendaraan angkutan barang yang diperiksa yakni masa berlaku kirnya. Pihak Dishub Balikpapan menyebut razia seperti ini sudah dijadwal per bulan. Pada kendaraan yang ditemukan pelanggaran akan diberikan sanksi berupa tilang. Untuk kita kegiatan hari ini itu kita melaksanakan kegiatan razia kelengkapan administrasi untuk angkutan umum orang dan angkutan barang. Nah, yang kita periksa itu rata-rata biasanya kalau misalnya untuk angkutan orang itu KP trayek sama kir ya. Kalau untuk angkutan barang itu untuk yang kita periksa itu di kirnya. Nah, kita lakukan secara rutin sih Pak. Nah, kita kan punya ada jadwal khusus kita untuk razia itu tiap bulan itu ada kita buat. Cuma kita nggak tentukan harinya, artinya kita buat hari ini, misalnya hari ini. Nah, kita tentukan mulai dari kemarin. Jadi kita nggak langsung gitu Pak. Iya nggak bisa, karena orang, mohon maaf Bapak ya. Sepanjang razia terdapat 89 kendaraan yang diperiksa. Dari jumlah tersebut terdapat 7 kendaraan yang bermasalah pada kirnya. Pada para pelanggar akan disidang tipiring pada 15 Agustus 2025. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Alat berat dan mesin traktor milik petani ini dikerahkan untuk menyiapkan lahan seluas 500 meter persegi. Lokasi lahannya di kawasan Jalan Kalimarau, Teluk Bayur, Kabupaten Berau. Lahan kosong milik pesantren itu rencananya akan ditanami jagung melalui program ketahanan pangan Polri dan Kementerian Pertanian. Pihak Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan atau DTPHP Berau mengaku telah melakukan berbagai persiapan mulai dari penyiapan benih, alat tanam hingga pupuk telah disiapkan. Nantinya penanaman jagung di kuartal ketiga ini akan dilakukan secara serentak. Persiapan penanaman jagung kuartal ketiga seluruh Indonesia ya. Untuk Berau kita mengambil lokasi pesantren untuk penanaman kuartal ketiga ini. Oke, ini program apa sih Pak? Program penanaman jagung ketahanan pangan dari Mabes Polri dengan Kementerian Pertanian dalam rangka untuk ketahanan pangan juga. Mudah-mudahan bisa sumbangsi lah untuk ketahanan pangan khususnya jagung. Bagi pondok pesantren dimanfaatkannya lahan mereka untuk penanaman jagung disambut gembira. Mereka berharap tanaman jagungnya bisa menghasilkan panen melimpah. Alhamdulillah saya mendukung sekali Mas. Karena memang dari awal kita memang petani, jadi bersyukur ada teman-teman ikut partisipasi tentang ketahanan pangan ini. Oke, nah dari pihak pesantren bagaimana persiapannya Pak? Apakah nyiapin lahan atau gimana Pak? Iya, kita masih terus menyiapkan lahan, cuman belum bisa 100% dari beberapa persen. Oke. Sejauh ini memang ada rencana Pak untuk lahan yang kosong ini dijadikan pertanian atau gimana Pak? Insya Allah ya.
Rencana. pertanian gitu. Sesuai rencana, penanaman serentak secara nasional dilakukan pada 6 Agustus 2025. Harapannya, hasil panen jagung tersebut bisa dimanfaatkan oleh warga dan santri pondok pesantren. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Gedung parkir Kelandasan Balikpapan inilah yang diwacanakan akan dijadikan sebagai pusat komando terpadu atau command center. Jika saja rencana ini terwujud, maka Balikpapan menjadi salah satu daerah pertama di Kaltim yang memiliki pusat komando. Pihak Dinas Kominfo Balikpapan menyebut rencananya pusat komando ini akan dibuka di lantai 5 gedung parkir Kelandasan. Di dalam gedung tersebut akan dilengkapi layar lebar. Fungsinya yakni untuk mengawasi titik banjir, arus lalu lintas, hingga pengelolaan sampah. Jika sudah mulai beroperasi, pusat komando ini akan diisi petugas gabungan, mulai dari kepolisian, tim kesehatan, hingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Tugas dan fungsinya yakni untuk penanganan kedaruratan. Jadi di Kominfo yang baru, insya Allah itu akan kami bangun juga terkait command center. Jadi ini kami akan buat seperti 911 di luar negeri lah. Nanti dengan dengan metode yang lain. Kalau 911 kan sudah paten punyanya Amerika ya. Cuman konsepnya seperti itu. Jadi seluruh pelayanan kedaruratan itu nanti akan kumpul di situ. Di dalamnya ada kepolisian, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Pemadam Kebakaran, Puspaga, nanti akan berkolaborasi di situ dan menjadi satu pintu saja. Jadi tidak banyak call center lah istilahnya. Sesuai rencana, pusat komando ini akan mulai dibangun awal tahun 2026 dan ditargetkan selesai Juni 2026. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia, pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.